warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yala, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ngapain aja sekarang sibukannya sekarang? Kesibukan ya masih ini ya ngurus warisannya almarhum bapak aja sih. Komunitas Rumah Musik Hari Rusli, terus juga ya ngeband juga masih dan ya inilah sama sedikit bisnis kecil-kecilan juga lah. Apa tuh? Itu yang termasuk warisan teh apa aja, Kang? Nah, Dari almarhum? warisan banyak pisan ya si bapak tuh ya, ternyata pergerakan Diantaranya. beliau tuh dia kan apa ya, di sisi kehidupannya tuh dia banyak banget ya. Jadi dia tuh bapak tuh kan nggak hanya Hari Rusli itu kan dia bukan hanya sekedar musisi. Lebih luas dia seniman, dia budayawan, tapi dia juga kadang pemerhati permasalahan sosial. Dia juga punya apa ya, bisa dibilang ketokohan masyarakat dan lain. Jadi begitu bapak meninggal tuh saya tuh kayak diwariskan banyak sekali aktivitas dia gitu. Baik itu di bidang musik, di bidang yang lebih luasnya seni, terus juga dalam konteks juga kalau permasalahan sosial tuh di wilayah, karena terakhir hidupnya dia itu kan dia konsen terhadap permasalahan anak jalanan dan pengamen jalanan ya. Lalu juga pergerakan dia di bidang kebudayaan, pemerhati budaya. Jadi skopnya luas ya, Bang ya? cukupnya luas banget. Iya, skopnya luas banget. Mata ini apa? Ya kalau buat saya, wah ya si Babe PR-nya luar pisan dia. Tapi lumayan ya meninggalkan selain warisan, mewariskan kegiatan juga buat Kang Yala dan kembarannya nih. Iya. Jadi memang karena kan memang 5 menit sebelum waktu itu dia wafat, dia emang bicaranya ke ibu saya waktu itu, jangan matikan lampu di meja kerja saya gitu. Maksudnya apa tuh, Kang? Nah, waktu itu kita juga keluarga memahaminya adalah memaknainya, artinya ya jangan berhenti apa yang sudah dia kerjakan gitu. Jadi spirit dia, apapun yang sudah dia buat itu jangan berhenti. Tapi ya mungkin karena senimannya, jadi kata-katanya juga seniman. Jadi mengandung misteri ya, Kang ya? Iya, mengandung nggak secara maksudnya metaforanya tuh ya itu, jangan matikan lampu di meja kerja saya gitu. Oke, Kang. Luar biasa memang ya almarhum. Buat para penonton kolega Diskon, Kang Yala ini adalah anaknya dari Hari Rusli ini yang belum angkatan muda. Pada tahu nggak ya, Kang? Wah, enggak. Ya? Anak ya kalau generasi, jangankan SMA ya, anak kuliah juga pada nggak tahu. Asing ya? Asing, masih asing. Buat pemerhati. Bukan masih asing, tapi sudah asing ya. Sudah asing. Nih buat yang belum tahu nih, untuk ya mungkin yang muda-muda, mungkin yang pengen lebih tahu lebih sama Kota Bandung, Om Hari Rusli ini salah satu anak Kota Bandung lah ya, Kang ya, yang bergerak dalam bidang musik, seniman, seni juga, budayawan juga, banyak sih mencetaknya beliau. Iya. Kang Yala dan kembar ya, nasional. Kang Yala tuh sama Kang Hami ya. Hami, iya betul. Punya kakak adik nggak sih, Kak? Enggak, kita berdua saja. Berdua aja, cukup. Berdua saja, cukup. Bapak penganut KB. Aduh, luar biasa ya si Om nih. Penganut KB Lestari. Anak sekarang kayaknya masih ya tahu KB ya, Kang ya. KB tahu kayaknya ya. Cuman tidak segembor zaman dulu ya. Jargon dulu kan jargonnya di mana-mana. Ya zaman dulu kan kita masih ke satu televisi itu kan. Iya ya. Oke, Kang, ini kita mulai agak masuk perlahan-lahan lebih dalam ya, Kang ya.
Bangga. Nih, sejak Akang mulai bermusik ya, arti musik itu apakah hanya sekedar susunan nada yang menghasilkan komposisi aja, atau saat ini itu lebih sih dari itu? Nah, ya ini hal yang menarik untuk diskusikan ya, karena memang subjektivitas dari uh, orang yang mendengarkan musik itu berbeda-beda. Cuman memang kalau kita bicara dari ya pemahaman saya yang pernah saya diskusikan dengan Bapak sih, kalau buat beliau esensinya musik itu adalah sebuah bunyi sebenarnya. Jadi tidak harus melulu bicara bahwa bunyinya dibentuk menjadi suatu nada atau bunyinya ini, karena pada dasarnya semua bunyi juga ada nadanya gitu menurut dia mah. Gitu. Jadi hanya konten pemakaian si bunyi itu di mana gitu. Karena buat Hari Rusli itu suara gelas pecah aja itu sebuah musik. Lalu suara klakson mobil itu ada musik buat dia. Apalagi kalau kita dengar karya-karya eksperimentalnya dia kan, ya bunyi-bunyi seperti itu tuh ya mohon maaf ya, suara kentut aja buat dia juga itu bisa jadi musik buat dia. Oh ya? Iya. Jadi artinya luar biasa di sini. Ekspresi dia tuh macam-macam ya. Artinya dia tuh selalu memaknai bahwa intinya gini sih. Fungsi musik tuh tidak hanya untuk dunia entertain ya. Selama ini kan masyarakat luas masih menganggap bahwa musik itu kaitannya hanya hal-hal sifatnya entertain gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara sejarah dari zaman dulunya kan upacara adat aja banyak ritual musiknya sebenarnya. Terus kalau kita bicara dulu pesta-pesta pernikahan zaman dulu aja itu pasti ada ritual musik juga gitu. Artinya tapi ritual musiknya bukan dalam fungsi kayak kalau sekarang kan sebagai entertain ya kalau di pernikahan kan, tapi kalau zaman dulu kan mengiringi ritualnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih makanya fungsi musik itu luas sebenarnya ya. Artinya bukan hanya fungsi hiburan, tapi kalau buat seorang Hari Rusli itu musik itu adalah fungsi ekspresi dia aja gitu. Makanya Hari Rusli itu menurut dia gini, kalau sekarang kan kita bicara musik dalam ranah industri itu kan di berbagai dikelompokkan dengan berbagai ya ada yang kotak-kotakan ya Kang ya. Dikotak-kotakan dengan satu yang namanya aliran ya, jatuh genre lah. Nah kalau Hari Rusli itu dia nggak pernah setuju dengan hal itu. Begitu Kang. Buat dia tuh selalu bilang kalau buat dia mah musik cuma dua, ngeunah jeung teu ngeunah geus we eta. Antara enak dan tidak enak ya Kang ya. Iya sesederhana itu aja, ngeunah jeung teu ngeunah we geus gitu. Jadi menurut dia sih sesederhana itu aja, karena buat dia ya musik nggak bisa dikotak-kotakan. Makanya kalau kita dengar lagu-lagunya Hari Rusli itu semua ekspresi dia ada. Jadi ketika dia lagi marah, dia bikin musik yang dengan tematik marah, dengan vibe yang marah. Lalu ketika dia lagi sedih, ada. Lalu ketika dia lagi jatuh cinta, sangat mellow. Lagunya tuh seperti lagu-lagunya Kahitna lah. Melodinya sangat manis gitu ya. Terus, tapi kalau ketika dia lagi pengen eksperimental banget musiknya, yang ya tadi yang saya bilang suara gelas pecah, suara orang ketawa, suara makan kerupuk. Lalu juga kalau dia lagi ekspresinya lagi pengen bobodoran. Nah mungkin kalau teman-teman searching di YouTube ada Hari Rusli judulnya Ciower. Nah itu kan dia bikin lirik dengan gaya jenaka lah gitu. Jadi semua ada, makanya kebanyakan orang agak bingung mengkelompokkan Hari Rusli itu di aliran musik apa gitu. Nah, ketika orang nanya, ya si Bapak jawabnya sesederhana itu aja. Teuing atuh dakar urang mah musik ngan dua ngeunah jeung teu ngeunah we gitu. Tapi itu nular nggak ke Akang? Maksudnya Akang pun jadi seperti itu atau punya pandangan tersendiri? Awalnya sih enggak ya, karena awalnya kan ya biasalah masih anak muda, masih punya idealis juga ya. Maksudnya kayak dulu kan masih ngikutin industri dan lain-lain.
Akhirnya saya bawa pemahaman Bapak sama. Akhirnya saya juga sama. Akhirnya saya dalam hal ini hari ini juga bermusik, saya nggak mau dikelompok-kelompokkan lah gitu. Jadinya bikin musik ieu nawe itu apa seenaknya moodnya aja gitu. Dan enjoy berekspresi mungkin ya Kang ya. ya sesuai ekspresinya aja. Dan yang lucunya kan waktu saya pernah menerangkan hal ini ke seseorang seseorang itu malah menuduhnya, wah kalau gitu Hari Rusli nggak konsisten. Padahal kalau buat Seseorang saya ini teh praktisi musik atau dia umum aja gitu. Dia hanya umum aja. Yang waktu itu dia nanya tentang Hari Rusli, terus dia malah merespon jawaban saya justru dengan berkata bahwa kalau gitu Hari Rusli nggak konsisten, Kongkang. Loh, bukan nggak konsisten, justru dia musisi paling konsisten buat saya. Karena ekspresi dia itu benar-benar jujur dari hati dia. Dia sesuai dengan ekspresi dia, makanya dia konsisten dengan karyanya. Maksud dia konsisten kan gitu ya. Kalau udah polanya industri kan namanya anak metal, oh harus gini, kostumnya harus gini, attitude-nya harus gini, anak jazz harus gini, anak pop harus gini. Nah itu kan ya istilahnya mah muncul almarhum Babe mah ada sagarang-garangnya anak metal jadi pegatkan ku kabogom, ada galau pasti. Iya kan. Tetap ini jadi nangis jadi ya melau kalau lah, diputusin pacar jadi nangis. Nah, iyalah semetal-metalnya anak metal juga dipegat ke kabogom jadi melau lah. Iya, jadi jangan kayak tertutup bahwa ekspresi manusia itu terbatas gitu, enggak gitu. Ya, it's okay kalau lo jadi anak metal nangis juga ya, itu ekspresi manusiawi. Iya, bukan hal yang tabu lah, bukan hal yang ini, justru nah itu almarhum tuh menangkap itu bahwa manusia itu pada dasarnya ekspresinya tuh begitu gitu. Jadi nggak perlu ditutup-tutupi gitu. Ya mengalir jujur aja kali Kang ya. Jujur mau aja. Apapun keluarnya ya. Betul, karya itu jujur aja, nggak perlu dipaksa-paksakan lah. Jadi makanya kayak dia kan nggak suka kayak misalkan kalau pop itu selalu temanya lagu cinta, terus metal itu biasanya temanya harus langsung lagu ini, terus reggae metal enggak, itu kan bisa kemana-mana lah sebenarnya mah gitu. Bisa mau ya istilahnya bikin jazz tapi liriknya tentang tentang rebellion atau tentang pemberontakan, malah sebenarnya awalnya jazz justru kan dari pemberontakan sebenarnya kan. Jazz itu kan munculnya dari orang kulit hitam yang saat itu tertindas di Amerikanya ya kan. Di Amerikanya, makanya sebenarnya musik tapi di sini jadi kesannya elit kan di sini nah, sekarang. Itu dia maksudnya. Makanya kita pernah waktu tampil di salah satu festival jazz terbesar di Indonesia, ya kita kan membawakan gayanya Hari Rusli ya. Memang saat itu respon audiens nggak terlalu paham dengan musik yang kita bawakan gitu. Mereka kebingungan dengan ini RMAR, Rumah Musik Hari Rusli nampilin apa sih gini. Tapi waktu itu ada salah satu wartawan dari suatu media di Jawa Barat, dia menulis justru itu tulisannya bagus. RMAR apa yang dia uraikan? Yang dia tulis judulnya itu RMAR mengembalikan ruh jazz pada hakikatnya. Iya, dia nulis gitu. RMAR telah mengembalikan ruh jazz pada hakikatnya apa? Ya musik jazz itu kan musik perlawanan. Musik perlawanan. Bukan konsumsi elitis ya sebenarnya Kang ya? Iya sebenarnya nggak harus bicara bahwa jazz itu katakanlah musik kelas atas gitu. Ya nggak juga, justru awalnya bukan musik kelas atas sebenarnya. Justru kan kalau zaman dulu musik kelas atas tuh kan ya justru malah kayak Mozart, Beethoven yang kayak gitu kan dulunya. Tapi sebenarnya ya sebenarnya balik lagi sih, kalau almarhum juga sebenarnya Hari Rusli nggak terlalu suka dengan pengelompokan sosial kayak bahwa
musik itu punya kayak status ekonomi tertentu, ya enggak juga gitu. Atau musik kayak punya, kan sebenarnya juga status ekonomi kan tidak menentukan tingkat intelektual kan sebenarnya kan. Ya, Jadi itu kembali ke dalam hal pengelompokan sih Kang itu mah. ya jadi emang nggak masalah, maksudnya musik jazz justru saya waktu itu setuju banget ketika ada festival jazz yang dimainkannya di pasar Di mana tuh Kang? ya, di Solo. Oh, di Jadi Solo. saya pernah lihat, jadi mereka pernah bikin festival jazz, musik jazz, tapi mereka mainnya di pasar dan ya emang bagus kalau saya, itu emang harus di sedikit disosialisasikan ke masyarakat bahwa musik jazz itu bukan hanya semata-mata musik elit lah gitu. Tugas berat kayaknya Kang itu mah. Banget sih. Banget. Ya apa? Ya itu tadi Sudah karena kan kita puluhan tahun mungkinnya kita ada bentukan industri kan. ya. Ya Dan itu apalagi kan bukan Indonesia, kalau orang bukan Indonesia kan jarang tahu sejarah, jadi tiba-tiba udah nangkap kesan jazz, wah elitis, atau misalnya iya. yang rock Iya. gimana tanpa tahu cerita Iya. belakangnya. Betul, betul ya, Biasanya kayak ya. kayak punk rock kan artinya mereka cuma sekedar punk rock itu perlawanan, tapi perlawanan seperti apanya juga kadang masih belum dalam gitu. Benar sekali. Makanya Sex Pistol juga kan pernah mengkritik itu kan, gitu. Jadi, kalau buat saya dan bapak saya juga kita selalu setuju kayak buat saya itu Mr. Bean punk rock karena Ya. iya Mr. Bean itu kan karyanya dia punk rock banget, dia nakal banget, dia mengkritik monarki Monarki. Inggris kan. Rebel sih Dengan semangatnya, rebel walaupun medianya ya. iya, walaupun dia bukan musik ya, dia lebih ke seni peran ya, tapi Ya. buat saya karyanya dia ini orang punk rock banget nih Mr. Bean buat saya mah. Semangatnya itu Jadi ya Kang ya. ya esensial punknya tuh nggak cuman sekedar dari sekedar penampilan ya, tapi esensial Ya. perlawanannya itu kan yang Tanpa perlu rambut gini ya Kang ya. ya tanpa perlu dengan setelan mohawk dan lain-lain. Tapi esensial perlawanannya tuh Mr. Bean buat saya, wah iya, kan esensialnya kan sebenarnya nakal ya. Makanya kenapa Hari Rusli pun akhirnya mendapat julukan si Bengal kan. Oh sempat dapat julukan seperti itu Kang? Hari Rusli justru dia terkenalnya dengan julukan si Bengal, si nakal. Karena waktu zaman Orde Baru kan ya kita tahu sendiri ya, waktu zaman Orde Baru itu kan kebebasan berekspresi nggak sebebas hari ini ya. Oh iya, jauh lah. Ya, zaman itu kan semua masih dikekang, tapi Hari Rusli itu selalu menampilkan kritik-kritik saat itu, tapi dia kemas dengan humor. Pernah ada yang Makanya, mengawasi ke rumah nggak Kang? wah sering. Oh sering dulu. Iya, udah nggak aneh lah kalau telepon rumah disadap gitu ya. Oh gitu. Kalau dulu kan kita belum ada handphone ya, masih telepon rumah ya. Telepon rumah. Jadi ya kita tahu telepon rumah disadap, terus kalau lagi suasana lagi sepi tiba-tiba ada yang lempar batu ke rumah gitu. Oh, Terus kayak edisi kali. iya, kayak ada ancaman teror ke mulai telepon gitu kan ya. Kalau kita bilang itu udah resiko lah dari perjuangannya Bapak dulu ya. Dulu Karena Akang kan waktu ngalamin kejadian itu gimana perasaan? Perasaan Akang pribadi ya, maksud saya. Awal-awalnya. Anehnya kita biasa aja ya. Artinya saya juga sama kakak saya sama ibu saya nggak ada perasaan takut ya. Maksudnya karena memang kita lebih percaya bahwa kalau Bapak tuh kan gini ya, dia tuh ngemas kritiknya karena dia pintar memainkan kemasan kritiknya dengan cara humor. Jadi sebenarnya orang yang dikritiknya kadang nggak terlalu ngerasa bahwa dia dikritik gitu. Jadi kadang dia kritikannya nggak terlalu to the point gitu. Jadi kayak ya ini yang pernah saya contohin ya, waktu ini jangan dibayangkan hari ini ya, ini dibayangkannya waktu kalau nggak salah tuh di festival apa ya, saya lupa.
perkusi Ancol tahun 92. Mungkin Akang mah tahu ya waktu itu suasananya seperti apa ya tahun 92 dengan Orde Saya baru lahir kan. Edan ya. Baru lahir di mana ya teh? Teh, pokoknya baru lahir ya tahun segitu. 1892 itu maksudnya. Lanjut ya. Nah waktu tahun 92 gitu kan kebayang ya waktu itu situasinya seperti apa, situasi politik dan situasi sosial kan seperti apa ya. Dia waktu itu di panggung Pasar Seni itu, Festival Ancol itu, dia bilang semoga DPR tetap mempertahankan singkatan mereka dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Penipuan Rakyat. Nah, kalau sekarang mungkin jadi hal yang biasa, tapi saat itu, wah itu hal yang saat itu gimana kondisi kan? Saat itu Kenapa? kondisi gimana sih waktu si Om bilang teriak kayak gitu? Penonton sih tepuk tangan. Waktu itu pada tepuk tangan. Tapi kan ya itu yang dia sampaikan kan, dia tidak apa ya, tidak ya istilahnya tidak secara kasar berbicara tentang wah DPR gini enggak kan, tapi cuman dia berdoa semoga DPR tetap mempertahankan singkatan mereka tetap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, bukan sebagai Dewan Penipuan Rakyat. Wah itu kan ya kalau hari ini mungkin bukan hal yang ini ya, tapi tahun 92 loh. Ya mungkin sentilan yang lembut lah Kang ya saat itu ya. Iya, sebenarnya jadi dia tuh nggak caranya tuh nggak apa ya, nggak kasar, nggak keras. Nggak kasar lah. Jadi kadang yang dia kritik juga ikut tertawa pula gitu. Itu yang saya bilang jeniusnya dia ya, jeniusnya Hari Rusli ya, yang dia bisa ngemas itu dengan cara humoris itu gitu. Tapi setelah itu tidak ada yang ke rumah kan? Ada. Sebenarnya bukan ke rumah sih, yang ditanyanya yang bikin acara. Ya biarkanlah ya. Resiko yang bikin acara ya. Yang ditanya waktu itu kan yang bikinnya sahabat Bapak juga, namanya Om Franky Raden. Tapi aman ya. Om Franky-nya cerita, ya enggak, dia besoknya bukan aman sih, aman, cuman dia agak ditanyain lah. Agak ditanyain sama itu kemarin, katanya ada yang vokal tuh. Om Franky jawabnya apa? Ya Om Franky untungnya iya, Bapak kayak gak tahu Hari Rusli aja gitu aja. Cukup, tapi aman-aman aja kan saat itu ya. Aman aja, karena ya pendekatannya Bapak itu kan bukan gerakan makar ya, bukan gerakan anarkis, bukan gerakan itu. Jadi makanya ya dia emang hanya kritik aja, bahwa caranya dia menyampaikan kritiknya kan itu ya dengan itu gitu. Jadi bukan provokator lah mungkin kalau istilahnya hari ini. Dia bukan provokator. Memang cerdas memang. Itu dia itu. Pertanyaan berikutnya. Sedikit flashback. Om Hari Rusli ngasih pengaruh apa pada diri Akang dan segembalannya Akang? Selain pesan jangan mematikan lampu meja belajar, ada pesan apa yang dalam menurut Kang Yala? Sebenarnya sih yang paling ini kalau buat saya ini ya, beliau itu yang saya bisa bilang saya ambil hikmah dari perjalanan saya dengan beliau adalah bagaimana dia memanusiakan manusia lah, bahasanya itu sih. Itu yang saya lihat dari kepedulian sosial dia yang begitu tinggi ya. Artinya kita ya mungkin terakhir hidupnya dia memang dia dengan kaum jalan, tapi sebenarnya sebelum itu dia banyak sekali gerakan kepedulian dia yang memang concernnya itu terhadap menyangkutnya ke bangsa ini ya gitu. Terutama waktu tahun-tahun 90 itu dia tuh paling peduli banget dengan permasalahan di generasi muda. Nah makanya. Sorry Kang, motong dikit Kang. Akang pernah nanya nggak sih ke si Om, Pak gitu, kenapa sih Bapak sepeduli ini gitu, pernah nanya gitu nggak sih Kang?
Pernah, dan menurut dia memang karena eh, kalau kita yang bergerak ya siapa lagi gitu. Karena Oh, ya istilahnya kalau hanya mengandalkan pemerintah aja kan ya kita tahu sendirilah efek dampak perubahannya nggak terlalu berat, nggak terlalu besar gitu. Jadi hmm, makanya waktu itu Bapak punya kepedulian yang karena yang saya ingat tuh dari ceritanya sahabat-sahabat Bapak tuh kan waktu tahun 80-an, 90-an tuh awal-awal 90-an kan ada tren tawuran ya di Indonesia tuh. hmm, Nah, itu tren tawuran itu kan sudah menyerang dari kota Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Nah, Bandung, hmm. Bapak itu punya kekhawatiran yang tinggi, makanya dia kumpulin anak-anak SMA sebandung itu dia ajarin bikin karya, terus mereka bikin operet, bikin apa, terus kayak kalau dulu kan ada di TVRI itu kan suka ada penampilan paduan suara atau apa, jadi di apa dikolaborasikan itu ya SMA Sebandung justru yang tadinya tren tawuran itu ada di kota-kota lain di Bandung mah justru malah jadinya Berkreasi ya, Kang? Ya, ya. berkreasi dan bersemi cinta di antara SMA justru. Jadi loba nu cinlok antara SMA ieu budak SMA 2 jeung budak SMA ieu jeung Arba Ah, da eta tah jasa nasi babeh tah. Di Om Hari saat luar kota biasa lain ya, sebenarnya visinya jauh iya. ke depan ya, Kang ya? Oh iya, iya jadi dia tuh punya apa? Dia pokoknya concern banget dah dengan permasalahan anak muda. Terus waktu tahun 97 ketika zaman dulu mah sebutannya ekstasinya eh, ekstasi mulai masuk ke Iya, iya. Indonesia. Inex. Indonesia. Nah, dia kan akhirnya bikin opera tusuk gigi tuh waktu itu. Oh iya, iya. Gue Hmm. pernah datang tuh. SMA dulu. Ah, ah, ah. Opera tusuk Masih gigi tes yang Doni dia Blur ya, buat. Pak. Tony Blur ya. Tony Blur. Iya, ah, ah, ah. Iya, iya, iya. Itu opera tusuk gigi dia buat. Ya itu dia ngajakin semua anak-anak muda kan waktu itu untuk terlibat di proyek itu gitu dan apa eh, isu-isunya yang diangkat waktu itu kan di opera tusuk gigi itu kan permasalahan ekstasi itu. Oh iya, iya. Jadi kekhawatiran dia melihat dan dia ini sebenarnya satu jawaban dia yang kenapa dia begitu peduli dengan anak muda itu sebenarnya karena dia ngelihat saya dan Hami sih intinya. Awal mulanya, Kang. Karena karena dia Siapkan melihat nih. bahwa artinya gini lah, kita nggak bisa selalu berharap anak kita kuat menghadapi pengaruh lingkungan ya. Jadi Ya. dia berpikir bahwa ya lingkungannya aja gua rubah gitu. Daripada sekarang Walaupun kalau rumit ya, Kang kita ya? Walaupun nggak ya mudah gitu. walaupun memang Tantangannya ada besar. PR berat atau jalan Ya, berat, ya. cuman dia berpikir bahwa eh, ini anak gua akan masuk ke dalam lingkungan gini nih gitu. Nah kalau Hmm. lingkungan ini nggak gua rubah, anak gua yang bakal kacau gitu. Keren, keren. Jadi ya udah aja lingkungan yang dia rubah gitu. Nah, termasuk juga dengan permasalahan anak jalanan dan pengamen jalanan kan awal dia peduli juga memang karena ngelihat saya dan Hami gitu. Hmm. Karena dia ngelihat anak jalanan atau pengamen jalanan ini kan ya secara IQ aja mereka cerdas kok gitu. Iya sih, iya. Nah, tapi kan mereka itu tidak punya tatanan moral, artinya mereka bisa menjadi orang-orang yang pintar tapi jahat. Hmm. Nah, si bapak ini takut saya dan Hami ini pasti nanti lingkungannya akan bergaul dengan mereka, akan masuk ke dalam mereka gitu. Nah, Hmm. bayangkan anak-anak kita nanti akan berbaur dengan orang-orang yang pintar tapi jahat ini gitu. Itu yang sering dia bilang sih. Agak apa ya? Saya sedikit, bukan sedikit, ya benar-benar respect sih sama beliau, Kang, apa dengan pikiran seperti itu karena berpikiran seperti itu dan apa punya pikiran seperti itu dan memang Ya, tindakannya pun nyata ya. Itu luar biasa betul, loh. betul, betul, Gak betul, gampang betul. banget kan? Ya apalagi Akang yang tiap hari Ya, lah ibaratnya kan. betul. Ya makanya kita sih justru makanya saya hidup saya tuh dari kecil saya sudah biasa dengan hal-hal di rumah ini semuanya komunal gitu. Jadi saya tuh Mhm. nggak
pernah biasa kalau rumah tuh sepi gitu. Karena Nggak pernah banyak sedikit orang pun kan. terus. Iya, banyak orang terus di rumah tuh. Banyak tamu ya pasti. Banyak tamu, banyak ya orang-orang yang ngumpul lah, kita berkreasi, kita bikin apa gitu. Jadi sama almarhum tuh difasilitasi lah semuanya gitu. Ya, ya. Istilahnya nyame tongara cowe gitu. Itu everyday kan? Setiap hari saya ya istilahnya kalau ya masakannya ya Oh apa? tuh sorry Kang, pertama Akang mulai sadar tuh, mulai nggak gitu si Om itu tuh dari Dari umur saya berapa kecil. Kang? Dari saya kecil itu generasinya almarhum Didi Petet kan, Oh iya, iya, iya. yang nangkring di sana tuh. Tahun berapa tuh Kang Generasinya kira-kira? itu waktu generasi 80-an. almarhum Didi Petet berarti sekitar 80-an ya. Saya 80-an sampai 80 akhir. 9 ya Hampir 80 90. akhir sampai 90 awal lah. Nah, Oh iya. ngegeser ke Ukurannya orang 94 keren. 95-an ngegeser ke 95-an itu generasinya Mang Saswi. Oh, Mas Aswi 95 itu tuh. 95 96 karena Mang Saswi itu kan dipecat ya dari Akabrina dasar wae cenah molor wae jadi bergabung ke DKSB sama almarhum Mengge si mana tiba-tiba berkreasi we di dia lah jeung aing gitu. Ternyata memang Mas Aswi bagusnya berkreasi ya Kang ya. Betul, artinya dia sama almarhum Bapak emang benar-benar dididik ya bahasanya tuh itu, dididik lah. Itu tidak Dan diarahkan juga Kang ya. betul diarahkan juga lah dan banyak sih sebenarnya bukan hanya mereka berdua ya, ada yang lain juga tapi mungkin yang namanya muncul di kancah industri sih itu duaan itulah. Sebenarnya saya agak sedih juga sih nanyanya, tapi saya terpaksa nanya juga dalam rangka memberikan gambaran kepada semua tentang betapa memprihatinkan masalah anak jalanan ini. Mungkin ada saksi sama kita, boleh dari cerita atau curhat dengan ceritain dari Kakang atau malah pengalaman sendiri yang akan lihat sama membina para anak jalan ini sangat mengusik atau memprihatinkan. Iya, memang ini permasalahan yang saya aja berarti kan sekarang udah hampir 18 tahun ya semenjak Bapak nggak ada itu terlibat dalam membina teman-teman yang di jalanan ya, anak-anak jalanan dan pengamen jalanan, dan jujur selama 18 tahun ini kita juga bisa dibilang lebih banyak hal dukanya lah ketimbang sukanya gitu. Maksudnya dukanya itu dalam hal ini karena kompleks sekali sih permasalahan anak di jalanan tuh ya. Mereka tuh bisa dibilang ya kalau saya sih kadang sering nyebutnya mereka tuh si anak hilang ya. Kenapa sebutannya anak hilang tuh karena yang pertama negara tidak hadir untuk mereka kan. Terus yang kedua negara tidak hadir untuk mereka. Kedua, society atau masyarakat juga tidak peduli dengan mereka. Dan yang ketiga, mereka juga mayoritas semua berasal dari keluarga yang bermasalah gitu. Nah jadi bayangkan lu mau kemana? Di keluarga lu nggak diterima, di masyarakat lu nggak diterima, di negara lu juga nggak diterima gitu. Jadi makanya itu yang saya sering sebut anak jalanan itu masalahnya si anak hilang aja gitu. Dan saya juga terkadang sering sekali juga menyebut mereka ini anak-anak yatim piatu batin ya. Maksudnya apa tuh Kang? Nah, jadi anak-anak yang sebenarnya secara fisik orang tuanya ada gitu. Bapak ibunya ada, tapi secara batinnya nggak ada. Karena bapak ibunya itu tidak berfungsi sebagai seorang peranan bapak dan ibu gitu. Yang ada bapak ibunya itu kan mereka itu kan hanya sebagai ya bisa dibilang hanya sebagai ya anak ini kan dijadikan mesin uang aja buat orang tuanya. Itu emang kebanyakan seperti itu Kang? Iya, mayoritas memang mereka itu dieksploitasi. Ya? Mereka dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri gitu. Jadi
eh, bisa dibilang uang mudah lah ya. Kalau dari anak kecil itu kan uang mudah ketimbang orang tuanya yang harus kerja gitu. Jadi masalah mentalitas juga kalau saya lihat gitu. Dulu Berarti si orang kita tuanya tuh ngapain kan? iya cingogo gitu di jalan Serius? nungguin setoran. Nggak manajerinya Serius? tuh nggak di Separah manajerin itu tuh. gitu? Iya. Jadi dulu sih gini. Dulu kan kita juga sempat melihat ini suatu yang salah ya. Iya, iya. Ini salah nih. Kalau gitu gimana kita coba program pelatihannya. Jadi kita dulu pernah ada program pelatihan skill ya. Jadi skill keterampilan lah ya supaya mereka bisa kerja. Nah, awalnya kita siapin buat anak-anak, cuma pas kita pikir ini mah enggak, justru harus buat orang tuanya. Iya Nah, sih. udah kita bikin program Apa tuh Kang? pelatihan. Kalau yang eh, laki-laki tuh kan dari mulai program bengkel ya, mekanik, terus ada bangunan lah ya, bangunan mekanik, terus kalau yang perempuan tuh lebih ke jahit, salon, masak ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu dari puluhan orang tuanya yang tertarik untuk ikutan program hanya sekitar 5-6 orang. Wah, jauh banget tuh Kang. Banyak. Jadi dari 6 terus lah begitu dari 6 orang itu yang ikutan programnya sampai beres itu hanya 2 orang. Dan setelah 2 orang itu akhirnya kita salurin kerja kan. Kerjanya cuma seminggu. Terus pas kita tanya, nah gawe dengan seminggu, capek gawe mah dicarekan wae. Ya kurang teh satu iya mah. Jadi sebenarnya rumit juga ya kan, karena dari mereka pun kompleks. Ya, Masalah kalau saya sih lebih misalnya ini permasalahan mental sih. Permasalahan mental, maksudnya mereka lebih enak dengan uang mudah. Dengan cuman nyuruh anaknya ke jalan, nyuruh anaknya ngamen, terus mereka cuman diem, dapat setoran, terus kalau setorannya tidak sesuai harapan mereka, anaknya harus mengalami kekerasan, gitu. Nah, itu jadi buat saya sih ini udah hal yang nggak benar gitu. Makanya waktu itu ya kita kan mikirnya wah ini ternyata agak susah juga orang tuanya, ya udahlah akhirnya kita kembali fokus ke anak-anaknya aja. Tapi memang kita ya memang gimana ya, saya memang jadinya agak kurang ajar sih kalau dibilang secara adabnya mah. Saya jadinya agak terpaksa harus bilang ke anak-anaknya untuk mereka harus berani ngelawan orang tuanya gitu. Karena tujuan saya waktu itu gini, kenapa saya akhirnya nyuruh mereka ngelawan ke orang tuanya? Karena kesatu, orang tuanya harus tahu bahwa ini salah. Bahwa yang kerja itu harusnya kamu, bukan anaknya gitu. Bukan anaknya yang cari uang, yang capek-capek cari uang gitu. Karena ini pernah kejadian ya. Ini saya nggak perlu sebut nama, tapi ada satu anak di sini. Kebetulan kita waktu itu tampil di Jakarta. Nah, terus kalau kalau di sini kan memang kebijakan dari zaman Bapak itu kan kalau anak-anak diundang itu harus 0% buat manajemen. Artinya emang kita nggak pernah ngambil buat manajemen. Makanya berarti pure buat mereka gitu ya, Kang? Pure buat anak-anak aja gitu. Jadi waktu itu ya karena kliennya ngasih anak-anaknya cukup besar, anak-anak seingat saya tuh ya dapat gede lah dari penampilan itu. Itu main di Jakarta dan sudah ada Cipularang kan. Jadi anak-anak itu sampai di Bandung waktu itu jam 7 malam lah, jam 8 udah sampai di Bandung. Relatif cepat ya, Kang ya? Relatif cepat. Nah, salah satu koordinator kita itu jam 12 sampai dia ke jalan. Dia ngelihat anak ini lagi ngamen di jalan gitu. Nah, ditanya dong sama koordinator kita, lah kamu ngapain jam 12 malam masih ngamen di jalan? Lapar tacan tuang. Lah, belum makan. Kok bisa itu? Uang sebanyak itu dari Ayla kemana? Cokot kabeh ku indung. Ini kata saya, waduh, iya ternyatanya. Jadi di situ teh udah itu, makanya itu atas dasar itulah yang jadi saya agak nekat ya. Jadi saya agak nyuruh anak-anak itu melawan orang karena itu salah gitu.
Ya maksudnya gila, anak-anak yang kerja itu diambil semua sama ibunya dan mereka tinggal Iya. menikmati aja, orang tuanya kan ya nggak benar lah. Iya, iya. Dan Dan ngasih role model juga kan. Ya bukan iya, saya dan akhir ini ya, bukan betul menghakimi betul sih. Cuman akhirnya jadinya model yang salah kan orang tuanya kan. iya, ya terlebih Dan mereka kalau orang kata tua saya, sendiri kan masalahnya. iya, dan kalau kata saya sih ya kalau orang tua yang nggak benar kayaknya harus dikasih tahu juga dong. Iya, betul, betul. Iyalah. Harus tetap diberitahu lah. Jadi Iya. akhirnya karena kekhawatiran saya juga kalau hal ini dibiarkan, ketika anak-anak ini nanti akan menjadi orang tua, mereka akan jadi dewasa, mereka akan gitu ke anaknya. Iya, memperlakukan anak Bisa yang berulang sama. lagi kan ya. Bisa berulang lagi, makanya Iya, saya iya. ngedidik anak-anak ini supaya mereka kasih tahu lawan orang, ya dikasih tahu bahwa yang kerja tuh harusnya gini. Dan akhirnya alhamdulillah anak-anak dulu yang tahun 2005 ini sekarang mereka sudah punya anak, itu sama sekali mereka udah nggak ngizinin anaknya ke jalan. Wah, Berarti ada Walaupun perubahan Kang ya? ada perubahan, alhamdulillah. Jadi anak-anak yang dulunya mereka kecilnya di jalan, dulunya mereka dieksploitasi, ya itu yang tadi memang kesannya, kalau ya tadi saya bilang ya, kalau memang orang nangkep pesannya kayaknya saya kurang ajar banget gitu ya, suruh ngelawan orang tua. iya. Tapi yang kalau dilihat dampaknya hari ini jelas kerasa bahwa anak-anak ini ketika terbukti itu berhasil sudah memutus keburukan rantai itu anak ke kan. jalan. Betul. Akhirnya memutus rantai anak ke jalan, artinya memutus bahwa anak-anak itu dan gengnya, artinya teman-temannya semua punya pemikiran sama bahwa nggak boleh ada anak kecil turun ke jalan gitu. Akhirnya makanya sekarang anak-anak itu tuh mereka yang mati-matian cari uang, mereka yang mati-matian, kayak ada satu anak di sini tuh dia ngejob tuh sampai sehari bisa 3 sampai 4. Ya itu pas saya tanya, ya saya mah ngejob dia sama budak turun ke jalan WA gitu. Jadi dan bagusnya mereka, kita kan tahu kemarin kita pandemi COVID ya. Wah pusing dong pasti. Ekonomi kacau, apalagi jalanan. Alhamdulillah dari semua anak-anak yang kita didik, mereka nggak nyuruh anaknya ke jalan. Mereka nggak sampai sedepresi itu. Mereka akhirnya kajian urang apa yang mereka lakukan kan? Oh tetap mereka akhirnya kembali ke jalan mereka sih. Sendiri. Mereka aja sendiri kembali ke jalan gitu. Jadi mereka nggak menyuruh anaknya untuk ke jalan gitu. Jadi tetap anak tuh harus belajar, harus hak-hak sebagai anak tetap dipenuhi oleh si anak-anak ini gitu. Ya itu sih akhirnya ya maksudnya tindakan ekstrim kita waktu itu ya nyuruh mereka ngelawan orang tuanya, ya ternyata alhamdulillah berbuat hasil gitu hari ini gitu. Itu yang memang sedikit motong kan, penasaran aja. Apa ya? Kalimatnya saya susun dulu kan. Pernah nggak akan dapat ceritaan atau akan lihat sendiri nih kejadian yang yang memiriskan lah selama Akang ini bisa kasih satu lah, bisa banyak kan? Ya dari berbagai sudut ya. Kalau yang dari permasalahan keluarga itu saya pernah melihat ketika anaknya tidak mencapai target, dia disiksa, mengalami kekerasan lah. Kan? Iya, kekerasan fisik. Jadi yang mengalami itulah saya ngelihat banget itu. Jadi ketika anak itu tidak mencapai target, orang tuanya ya itulah melakukan penyiksaan gitu. Terus anaknya disuruh ngamen sampai malam akhirnya. Nah, terus kalau dari sisi masyarakat itu saya pernah waktu itu saya lagi nangkring sama anak-anak, terus ada anak-anak yang gedongan lah dari mobil mewahnya, mereka kayak ngeledekin anak-anak kita gitu. Jadi mereka ngeluarin dompet, terus mereka kayak teriak-teriak, iya, gitu. Kayak ngaleleweh lah ke anak-anak kita gitu. Jadi ngejek ya ngaleleweh itu ya. Kayak ngejek lah gitu. Jadi itu saya ngalamin juga gitu. Jadi terus ya kalau dari sisi ininya sih yang paling saya temuin sebenarnya kalau udah
Ya mereka sih paling ini sih kalau yang saya alami masalah kekerasan itu emang ya itu udah jadi budaya sih masalahnya di jalanan tuh kekerasan tuh. Itu sih yang kita kemarin agak PR banget untuk memutus rantai kekerasan itu sebenarnya. Itu yang apa yang kita coba lakukan gitu. Jadi saya juga selalu ngedidik anak-anak bahwa kekerasan itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah, atau saya justru malah tambah masalah gitu. Kayak susah Jadi banget ya tapi Kang untuk memecahkan itu. memang karena mereka kan korban ya, jadi otomatis mereka ada trauma itu dan mereka juga Ya, nggak bisa dibohongi bahwa mereka akhirnya juga kadang melakukan itu. ya, ya. Tapi ya kita selalu memberi pengertian aja sih ke merekanya bahwa saya tuh ingat banget sih kalau dulu yang ditanamkan oleh bapak saya juga kan, ya kalau anak dididik dengan kekerasan dia akan berbalas keras gitu. Itu aja yang bapak saya selalu ajarkan kan, didik apa, bapak tuh ngajarin saya dengan gaya toleransi ya. Jadi justru dengan cara dia toleransi saya jadi malah belajar bertanggung jawab. Karena ya kayak dulu kan ya apa merenya zaman SMP SMA saya bikin ngeband terus kadang pulang malam, tapi kan si bapak juga cuek aja, dengan bukan cuek tapi dia lebih ke ya sok nggak apa-apa band-bandan sok ini, tapi ya sok sekolah sih bener. Memberikan porsi mungkin ya Kang ya. Jadi sok sekolah sih bener, terus mana tong mabok tong iya gitu. Jadi ya sayanya juga jadi ya maksudnya malu kan, masa saya udah boleh ini sudah boleh ini masa saya jadi ini gitu. Itu yang kita juga coba terapin ke anak-anak, untuk sok ajarin anak untuk belajar toleransi tapi jadinya dididik tanggung jawab gitu. Sebenarnya kan Cukup persoalannya berhasil Kang. alhamdulillah sih, artinya yang saya alami dengan anak-anak justru tingkat kekerasan mereka ke anaknya nggak ada. Ya bukan nggak ada sih, tapi Berkurang, minimal lah bisa menurun. dibilang. Oh, minimal. Ya tidak sesuai, tidak seperti waktu mereka alami ketika mereka masih jadi anak gitu. Jadi bisa dibilang ada penurunan secara ininya, secara aktivitas kekerasan itu udah nggak terlalu ini lagi. Buat saya yang dengar cerita kayaknya cukup berhasil Kang, menurut saya yang di luar ya. Iya, ya tapi memang sayangnya sih ya karena kita nggak punya power ya, artinya kita nggak bisa melakukan hal ini di banyak tempat. Di Bandung aja kita cuma bisa melakukan ini di sektor Dago. Dago dari anak-anak simpang Dago ya dulu kita mayoritasnya. Sekarang sedangkan di Bandung tuh kan banyak banget sektor anak jalanan atau pengamen jalanan tuh, jadi spotnya banyak kita ya. juga spotnya banyak dan kita nggak punya power gitu. Kita nggak punya power untuk melakukan banyak perubahan itu gitu. Jadi jadinya ya istilahnya ketika satu ini beres di sana masih gitu ya susah juga kan. Oh ya, sedikit potong Kang. Dari ini ya, dari beberapa program lah pemerintah yang mungkin pernah yang khususnya yang sama pernah akan diajak bekerja sama lah gitu ya. Betul. Kan pasti ada beberapa program loh, beberapa program nih selama akan mengurus anak-anak ini ya. Menurut Akang nih, masalah apa sih yang paling utama yang dari bertahun-tahun ini belum bisa mengurai masalah ini Kang? Apa sih sebenarnya, kan pasti berapa kali tuh programnya. Kang Yala gini-gini, Kang Yala diajakin, tapi ternyata hasilnya belum pernah maksimal gitu. Banyak sih ya, kalau saya kalau kita menjabarkan paling ininya tuh permasalahan yang utama pembangunan yang tidak merata itu jelas. Jadinya semua numpuk di kota tuh ya, padahal kalau kita main ke daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa kan kita nggak nemu namanya anak di jalanan, nggak temu kaum di jalanan karena ya mungkin penduduknya nggak sebanyak di sini. Jadi dan Indonesia kan gitu dominasinya Java sentris kan, jadi semua ke Jawa gitu. Terus kalau kita bicara Jawa Barat semua ke Bandung gitu. Padahal kalau kita bicara jumlah kota dan kabupaten kita kan itu hampir 500-an lebih kan, harusnya sebenarnya cukup banyak Kang ya.
cukup banyak. Ini kalau pembangunannya merata sih mungkin nggak akan ada kayak gini gitu. Mungkin Ya, minimal lah ya Kang ya. Ya semua akan ya karena kalau background kalau semua tahu asal muasalnya si anak-anak ini juga kan nggak ada yang asli Bandung. Iya. Dari leluhurnya juga semua emang Luar ya. rata-rata pinggiran luar semua. Jadi emang ya itulah karena ketika mereka di kampung atau di desanya mereka nggak ada pekerjaan, nggak ada hal yang bisa menjanjikan, terus kayaknya hidup di kota lebih ada angin surga dan gini-gini, akhirnya mereka ke kota gitu-gitu, dan mereka di kota membawa budayanya, akhirnya ya semeraut kan jadinya gitu. Jadi dari pembangunan tidak merata ini jelas. Terus yang ya itu yang tadi masalah yang kita pernah sebutin di awal, masalah KB. Ya jumlah penduduk yang tidak tertanggulangi lah itu juga semakin memberatkan ya, karena bayangkan aja. Mendukung yang faktor pertama tadi Kang ya. Iya, ini semua anak jalanan yang saya bina ini, yang paling sedikit yang saya bilang paling mending itu bersaudaranya 3 orang. Oh ya? Paling sedikit. Lainnya paling sedikit 3 orang. Yang lainnya itu mereka 9 bersaudara, 13 bersaudara. Terus ada satu anak yang dia sampai bikin anak sampai 11 lah ya. Jadi cek orang teh iya atau jadi sumber masalah di wae atau cek orang teh jadinya ya karena itu, karena saya kan akhirnya mempelajari ini kenapa sih, maksudnya kok punten ya jadinya aktivitas membuat anak ini kok kayak nggak dipikirkan gitu. Dan ternyata ketika saya masuk mencari tahu permasalahan ini, letaknya tuh ternyata dari permasalahan bahwa punten ya ini ya bahasanya, aktivitas seks itu adalah hiburan buat mereka. Jadi ketika kalau kita stres mungkin masih bisa nonton bioskop kayak hangout ke mall atau apa. Ya mereka nggak punya uang tuh gitu. Jadi aktivitas seks itu adalah hiburan buat mereka, dan mereka nggak berpikir panjang ketika melakukan hal itu gitu. Balik lagi, berarti kan masalah apa? Lack of education, masalah pendidikan. Ya pendidikan yang tidak seimbang, ya pendidikan yang tidak tinggi, akhirnya mereka nggak berpikir bahwa punya anak itu nanti harus ada tanggung jawab, jadi bikin anak aja gitu, dan masih dalam pemikiran mereka tuh kayak masih berpikir kayak banyak rezeki aja, padahal makan banyak anak banyak masalah, ya mah banyak anak banyak rezekinya. Jadi ya itu sih pemikirannya yang saya lingkaran maut ya Kang ya. Maut banget, makanya saya sih ya kalau saya pernah ngobrol sama dulu kan di sini kita ada mahasiswa exchange student ya dari Cina ya. Dan saya pernah nanya, Cina kan sampai miliaran tuh, saya pernah nanya kalau di Cina gimana tuh Kang tuh? Nah kalau di Cina kan mereka sudah mengontrol jumlah penduduk, jadi mereka tuh hanya satu anak itu ya Kang ya? Iya, kebijakan satu anak gitu. Dan kalau lu 2 anak itu bukannya nggak boleh tapi lu kena denda gede dari pemerintah. Oh. Jadi kalau misalkan kena penalti kan? Iya, kena penaltinya gede banget dari pemerintahnya. Dan ya mungkin kalau orang bicara, tapi kan itu hak manusia untuk punya anak. Lah membicara dari kacamata pemerintah mah aing nurudat kudu bayaran 1 miliar urang mah gitunya. Iya. Maksudnya kadang kita juga berkacanya, kita harus berkacanya jangan dari sisi egois lah, jangan dari sisi itulah. Jadi kita melihatnya justru dari sisi bagaimana melihat bangsa ini bisa menjadi maju kan, ya kita harus akui kontrol jumlah penduduk itu penting banget gitu. Makanya sebenarnya waktu zaman program KB itu saya sih sebenarnya emang ini harus digalakan lagi sebenarnya. Harus disosialisasikan. Nah, iya harus disosialisasikan lagi lah, karena
Dan kalau enggak mah itu saya tuh main ke rumah mereka loh. Maksudnya saya tuh datang ke rumah mereka dan saya ngelihat rumah yang ukurannya hanya tepira meureun ngan 4x4 tapi isinya teh 20 orang jeung harirup deh cek urang teh. Wah, itu gimana caranya, Kang? Iya makanya kata saya teh, tapi survive wae hirupnya cek urang teh. Gila gitu saya teh. Dan ini hidup cuman di rumah sempit kontrakan yang gitu tapi 20 orang. Kelo cek Nggak, urang teh. sangat-sangat Tapi tidak harirup. ideal, Kang ya? Wah sangat-sangat tidak ideal lah dan sangat-sangat tidak ya itulah maksudnya yang tadi Bapak bilang. Ini kan kita harus memanusiakan manusia gitu. Ini kan kayak tidak hidup seperti manusia yang ideal gitu. Dengan numpuk lah, dengan inilah, wah edan sebenarnya ya. Dan akhirnya apa? Ketika banyak hal-hal yang terjadi seperti ini, permasalahan sosial muncul kan. Ada kecemburuan sosial lah, ada jadi ketimpangan sosial, dan akhirnya apa? Tingkat kriminalitas tinggi dan lain-lain gitu. Iya, larinya pasti ke situ, Dan Kang. Tajam lah itu mah iya, ya persaingan ininya, akhirnya ketimpangannya. penjara penuh dan lain-lain. Ya ini jadinya ya makanya kalau saya setuju kalau Indonesia adalah negara besar, ya besar masalahnya gitu. Secara kuantitas. Besar masalahnya emang bukan. Jadi apa ya kalau saya sih gini lah, lebih berharapnya siapapun yang ada di pemangku kebijakan harus ada niat yang memang benar-benar tulus deh. Jangan hanya pencitraan gitu. Kalau memang karena gini, makanya saya cukup agak apatis terhadap kalau kayak nonton debat calon presiden, calon gubernur, calon wali kota. Yang dibahas itu hanya masalah-masalah di permukaan. Sedangkan permasalahan di grassroots tuh kita nemuin gitu. Itu berarti minim banget tersentuh ya, Kang ya? Wah, nggak pernah ada nggak pernah tersentuh sama sekali. Makanya disebut kaum marginal tuh emang benar-benar kaum marginal terpinggirkan gitu. Jadi saya tuh makanya benar-benar apatis banget kalau ngelihat pemilihan wali kota, pemilihan apa ya yang lu bahas hanya masalah-masalah di permukaan, sedangkan di grassroots tuh saya tuh kayak pengen teriak, orang teh meangan masalahna euy. Terus kalau udah gitu, punten ya ini mah buat para calon jangan jadi seorang yang sok tahu juga. Yang sudah belasan tahun sama mereka tuh kita gitu, jangan tiba-tiba sok-sok ngasih solusi gini-gini. Mending ngobrol dulu jeung orang-orang udut heula ngopi heulanya gitu, sok ngopi heula ke naon heula sok ieu. Jadi jangan tiba-tiba gini terus kayak sok-sok ngasih solusi. Kita kayak pengen nanya, emang di rumah kamu ada gitu anak jalanan yang tinggal sama kamu gitu. Di saya mah udah 18 tahun saya mah anak jalan yang tinggal di rumah saya udah banyak, jadi saya mah udah pernah tinggal sama mereka. Itu Jadi pernah ada nggak yang gitu, Kang? Maksudnya ya ke Akang, nggak ada sih, untuk nggak ada belum pernah sama sekali. seorang pun, seekor pun. Makanya tadi Akang nyebut pemerintah mah kita 18 tahun nggak pernah disentuh pemerintah juga, jadi kita sih kayak nggak kayak nggak ada ayatnya sih sebenarnya. Kok kayak semacam negara co-pilot gitu ya. Iya. Jadi kayak ya maksudnya ya saya tahu lah mungkin permasalahan anak jalan mungkin bukan permasalahan yang makro mungkin lah buat mereka ya, tapi ini tetap isu yang penting gitu buat saya. Ya makanya kalau saya boleh usulkan mah nanti kalau ada peringatan Hari Anak Indonesia suruh tuh anak-anak jalanan ke sana, main-main ke sana supaya lihat tuh kondisi anak-anak teh ya ada yang kayak gini. Ini apalagi kalau kan di anak jalanan juga ada apa ya istilahnya, kalau kita tuh kadang nyebutnya anak-anak jalanan hardcore ya. Hardcore tuh yang wah edan geus teu mandina sabaraha bulan terus gawena ngelem wae gitunya. Ya. Nah,
Terus selama ini solusinya tuh selalu hanya razia dan razia. Saya tuh kayak udah bosen banget. Razia deh, razia deh. Razia tuh nggak solusi. Ya, karena kan hanya mendaftar, mencatat aja, Kang. Ya, hanya mencatat Ya kan? tuh suruh tanda tangan perjanjian gak katur lagi ke jalan. Nyanda mau solusi nuk itu mah. Iya. Terus dikasih pelatihan istilahnya yang bukan dalam passionnya mereka gitu. Terus kalau saya bilang kadang emang apa salahnya sih dengan main musik ya gitu. Ya maksudnya mereka udah punya kemampuan di musik, ayo kembangkan aja kemampuan mereka di musiknya gitu. Justru dengan misalkan dari pemerintah setempat punya Spot khusus mungkin bukan? spot khusus gitu kan, atau punya relasi dengan ini, ya inilah kembangkanlah musik ini gitu. Artinya ya tiba-tiba pengamen kita diajar nyablon, ya ada mana lagi nanaonan atau abis kita nyablon dah pas ningali penghasilan lagi. Kalau bukan passionnya gimana Kang ya? Iya, pas ningali penghasilan lagi gede kena ngamen, mendingan abis ngamen cenah. Iya. Ya kan mereka memang sukanya di situ kan. Ya dan realistis saja, artinya ya penghasilan lebih gede ngamen, dan buat saya ngamen gak ada salahnya kok. Karena kalau ngamen itu main musik masih ada usaha ketimbang pengemis mah ya. Iya. Nah kalau pengemis saya secara pribadi memang saya juga nggak terlalu setuju, karena kalau ngemis itu kan bisa dibilang itu mah orang yang sudah menyerah dengan keadaan ya gitu. Nah, kalau pengamen kan masih ada usaha, belajar musik teh, punya skill musik teh nggak gampang atunya. Belajar gitar belajar gitar, belajar nyanyi, belajar ini kan itu punya skill loh, itu teh punya keahlian gitu. Cuman kan sayangnya jangankan kita ini mah jadi saya bicara musik lebih luas ya. Jangankan kita bicara jalanan. Orang musisi yang non jalan aja, yang reguler aja apresiasinya rendah banget sekarang mah. Apresiasi untuk jadi musisi reguler tuh rendah banget, apalagi jalan. Nggak bisa komen lebih jauh kan saya, karena memang realitanya seperti itu kan. Seperti itu saya tuh kan gini kan, saya kan sebenarnya pengen anak-anak itu kan sebenarnya nggak di jalan lagi, mereka tuh ya ngamen di tempat yang lebih layak lah. Tapi ketika kita apply, ya puntennya dibayarnya ngasak itu, atau cek orang ya mah jauh jeung beda penghasilan jeung ngamen. Artinya ya malah lebih besar mereka ketika ngamen gitu. Jadi ya buat apa tuh? Jadi tidak solusi juga gitu. Ya berarti untuk ya kita mencoba sedikit berbaik sangka, ya kita tunggu nih para calon ya di apapun tingkatannya ngasih program apa ya Kang ya? Ya Atau mudah-mudahan lah. Kita senyum-senyum aja nih Kang. Iya, kayaknya sih saya masih masih gini sih. Kalau mau berbuat buat mereka mah, kalau bisa mah jangan pakai media sosial lah gitu. Simpan dulu deh HP-nya. Karena saya mah nggak butuh itu, anak-anak juga nggak butuh itu. Yang saya butuh mah tindakan nyata aja gitu. Kalau pencitraan gitu mah kita udah capek, udah belasan tahun kita mengalami PHP itu kok. Jadi saya mah kalau ada calon-calon yang mau datang, udah saya mah tesnya gitu dulu. Ya sok paruman HP-na. Saya nggak bisa komen panjang kan, tutup dulu aja. Salah kalau ngomong takut salah. Enggak, karena kita sudah ya ginilah. Kayak kalau saya dari pengalaman saya dengan mereka kan, anak-anak jalanan itu kan kesatu. Mereka itu objek bulan Ramadan biasanya. Maksudnya ketika Ramadan tiba-tiba banyak orang baik, tiba-tiba banyak yang gitu. Nah, hangan Ramadan wungkul sekurang tanya. Kadang lagi musimnya kan. Nah, itu kan. Terus kedua, objek kampanye mereka tuh kan. Lagi jadi musimnya ketika kan. musimnya iya tiba-tiba banyak yang ini. Terus ketiga yang saya rasain, mereka tuh objek kampus juga. Punten nih saya agak mengkritik kampus karena mereka hanya dijadikan bahan penelitian. Saya sih
Justru saya di rumah itu sebenarnya sudah agak apa ya, sudah agak Bosan, jenuh ya antipatis, kalau lelah, jenuh capek. kalau jenuh kalau ada mahasiswa datang pengen wawancara, pengen tahu tentang anak jalanan gini-gini. Aduh, orang teh kadang sok apa ya. Tapi saya sekali lagi karena saya pernah merasakan jadi mahasiswa, ya emang bukan salah mahasiswa nah, cuma saya teh kadang cik atulah dosen-dosen unitah nate tong sekedar penelitian tapi hari dapak naka barudak naon karena anak-anak juga capek. Iya, Anak-anak iya. tuh kayak abdi teh nanaonna sih diwawancara ku mahasiswa teh di ieu terus naon dampakna ke abdi di wawancara ieu teh gitu. Jadi Tuh dengerin tuh. ya iya jadi kan buat mereka juga jadi mereka tuh mereka tuh udah bertahun-tahun ngalami itu dan akhirnya mereka bosen gitu. Kita abdi nanaonna sih di wawancara ku mahasiswa teh. Terus ya itu mereka mempertanyakan apa efeknya ketika mereka Pasti lah Kang. diteliti oleh para mahasiswa ini terus dosennya juga apa gitu. Jadi realnya tuh apa hasil dari penelitian itu tuh apa gitu. Itu Karena yang kan ketiga lagi-lagi gitu. tidak mencari solusi, Kang. Ya itu dia Iya. gitu. Toh kalaupun hanya berupa paper gitu ya, ya Hmm. mana ngerti bodak pengamen kita maca tulisan nama mahasiswa mah. Ya iyalah Orang Kang. ngerti gitu. Mereka nggak akan ini bahasanya apa terus mereka apa ya mereka kan pengennya tindakan realnya gitu. Jadi Sebuah upaya eh, ya Kang ya. sebuah upaya. Sebenarnya dulu ada satu kampus yang buat kita itu kerasa justru efeknya, yaitu mereka bikin Apa program tuh Kang? KKN anak jalanan. Oh, Eh, UPI itu dulu pernah oh bikin PP. itu. UPI Bagus mereka sebenarnya tuh Kang. pernah bagus. Itu sebenarnya karena kalau kalau mahasiswa kalau gini, kalau mereka hanya wawancara itu kan mereka hanya sehari ya. Mhm. Artinya mereka kan hanya wawancara, observasi nama waduk lah. Mereka mah tidak bakal observasi itu kan. Eta mah hanya akal-akalan ke dosen, iya, muridnya wawancaranya mah sehari. Tapi kalau KKN anak jalanan itu mereka hampir sebulan dan sebulan setengah mereka Hmm. berinteraksi sama adik-adik kita. Dan setiap KKN anak jalanan ini kita pasti selalu akhirnya dapat relawan. Oh. Selalu akhirnya dapat ada anak-anak mahasiswi yang nyangkut ke kita, yang Mhm. mereka akhirnya pengen jadi relawan di sini dan itu jujur membantu banget buat kita gitu. Itu terakhir programnya tahun berapa Kang? Sayangnya itu berhenti tahun 2007. Udah lama Wah ya. udah lama banget dong. Udah lama banget, makanya saya, aduh ini sebenarnya bagus ini. Oke, berarti tadi untuk sedikit review aja, berarti untuk universitas yang tadi disebutkan, tolong Iya, adakan kalau lagi sebuah adakan program lagi, ya, ya itu sangat membantu itu. karena ya atau buat saya orang luar nih yang ngelihat yang dan gak aktif juga, kayaknya itu cukup memberikan dampak yang apa ya, Ya, signifikan ya Kang ya, signifikan, sangat signifikan banget. luar biasa. Coba yang universitas tersebut, Bikin lagi oh ya, dong, bikin lagi karena bikin kita lagi. membutuhkan banget setidaknya sebuah Iya, bentuk nyata Kang ya untuk iya betul, ya betul. mengurai lah. Iya, memberikan, ya kalau dibilang apa ya efek dampak besar sih mungkin terlalu ini ya. Tapi kan ya kalau saya kan selalu berpikir lebih baik berbuat sesuatu yang kecil tapi punya dampak yang Iya. besar. Gitu. Hmm, Itu juga udah saya cukup setuju lah banget Kang daripada itu kita mah. berbuat sesuatu yang besar tapi dampaknya kecil mah percumanya. Iya, iya, iya. Nah, Kang untuk Gitu. mempersingkat waktu nih dan Hmm. durasi, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja Kang ya. Enggak, enggak. Oke ini buat Kang Yala, kita pertanyaannya sedikit agak ekstrim ini Pak. Hmm. Ini buat Akang dan tim RHMH nih. Kita berandai-andai ke masa depan sedikit Kang, karena kita ada aslinya channel tentang ngobrolin isu akhir zaman Kang. Oke. Mohon maaf sedikit tapi ya semacam keharusan lah persyaratan terima kasih. Kang, Iya. kita ke masa depan sedikit nih. Akang ya Hmm. sama tim anak-anak LHMH di Hmm. saat
Ya kita nggak tahu sih tahun berapa kejadiannya, tapi tanda-tanda akhir zaman sudah banyak ulama yang mengatakan, wah udah banyak nih Ya, gitu. Oke, ya betul, betul, gitu ya. Jadi betul. di tanah Syam nanti di sekitar Palestina, Jordan sama Syria itu kan bakal terjadi apa ya kerusuhan, peperangan yang menyangkut banyak negara lah, banyak orang gitu. Ya, ya, Di sana mungkin insya Allah akan muncul Imam Mahdi, ya, Dajjal, dan ya, tempat ya, turunnya Nabi Isa ya gitu. Nah di ya. saat kekacauan itu kan dan teknologi pun diramal di apa ya Hilang dinubuahkan ya, oleh Nabi kita bakal musnah. ya akan Nah, hilang. akan hilang gitu. Nah, Akang nih di saat itu maybe someday gitu Kang ya. Akang dan Hmm. anak-anak RHMH diajakin gitu sama tentara tentara Indonesia dan juga dengan relawan Muslim Indonesia gitu. Kang Yala, Kang Kami mau nggak bantuin kita gitu? Misalnya Akang nanya bantuin apa nih gitu. Akang kan dan tim anak-anak nih di RHMH tuh bagian suka bermusik. Nah, sekarang teknologi itu udah pudar kan. Kan kita ke Syam nih butuh hiburan ya, Cenah. Iya, Mau nggak Akang ikut ya? Nggak, MP3 udah nggak ada kan gitu. iya, Oh iya, ya, iya, iya. jadi mau nggak nih Akang sama anak-anak nemenin kita nih para tentara dan relawan ke sana untuk Iya, hiburan lah buat kita dan nggak mungkin ya Cenah kita betul. lihat apa ya untuk di perjalanan teh nggak ulang ngelamun gitu. Iya, iya, Kita iya, butuh iya. nih tim hiburan untuk nemenin kita. Betul, Nah, Akang betul, betul. sebagai putra Indonesia dan Akang juga beragama Islam, apakah mau menerima tawaran ini atau Akang akan punten gitu? Maaf, kita masih anak-anak di sini pun membutuhkan kami. Nah, Iya, ya iya. jawabannya nggak harus sempurna Kang karena Mm. ya ini terserah Akang gitu. Iya, iya, Kita tidak punya ini iya, apa ya iya. tidak punya hak untuk menilai karena ya itu hak Mm-mm. Akang sendiri untuk menjawab. Dan Iya, ini iya. berandai-andai saja Kang, tenang, Iya, iya, santai. iya. Silakan Kang. Iya, saya sih selama artinya ketika di saat itu kami bisa bertemu dengan Imam Mahdi, udah aja itu mah sudah suatu hal yang itu luar biasa ya. Karena kan eh, ya kalau diibaratkan katanya sih nanti nggak semua orang sadar bahwa itu tuh Imam Mahdi ya. Iya, iya. Gitu. Seperti yang dibilang seperti itu Kang. Seperti yang dibilang kan, jadi hanya orang-orang tertentu yang ditunjukkan bahwa itu tuh Imam Mahdi gitu, dan Ya, yang menyadari ketika keberadaan beliau. yang menyadari bahwa itu ternyata itu seorang Imam Mahdi, dan ketika kami ternyata menjadi bagian dari orang yang diberi petunjuk itu, wah itu mah udah bukan bukan apa ya, bukan suatu hal yang harus diragukan lagi. Ya itu mah udah, kalau istilahnya mah Imam Mahdi yang meminta mah, saya mah ibaratnya bahasanya ke anak-anak udah negara memanggil gitu. Jadi let's go kan? Iya, let's go aja. Udah ke Imam Mahdi yang memanggil mah, Ya, ya kan? gimana ya Kang ya? Ya karena apa? Ya sudah jelas dia apa? Sebagai ya bisa dibilang imam kita ya nanti kan, Iya. Iya, ketika di betul. akhir zaman itu, ya daripada kita nggak ikut kemana apa ya, amit-amit ya, tapi kan pilihannya nanti kan cuma dua ya, pilih ikut Imam Mahdi atau pilih ikut Dajjal gitu. Iya, iya, iya. Yang yang nggak sepuguh atunya, dan jangan di tengah-tengah juga gitu. Dah ini mah Hmm. bukan masalah hitam putih, bukan masalah abu-abu, tapi ini kan jelas hitam putih ya, artinya ya kalau Imam Mahdi Pilihannya yang pun jelas ya Kang ya. beliaunya jelas, kalau Imam Mahdi yang memanggil dan kita ditunjukkan, dibukakan cahaya kita oleh Allah bahwa inilah Imam Mahdinya, ya alhamdulillah, justru kita mah alhamdulillah banget, akan sangat hatur nuhun pisan ka Gusti Allah gitunya, bahwa kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan bahwa ini tuh Imam Mahdi gitu. Dan apa ya, mudah-mudahan juga dengan ikutnya kita dalam perjuangannya beliau, dosa-dosa kita juga jadi diampuni gitu kan, Amin. kesalahan-kesalahan kita jadi diampuni gitu kan, mudah-mudahan jadi apa, eh, jadi suatu perjuangan yang memang eh, bisa membawa berkah lah buat kita semua gitu. Amin. Jadi
para kolega Disco, itu tadi jawaban dari Kang Yala ya untuk pertanyaan Iya. terakhir kita. Iya. Dan Kang Yala, terima kasih nih udah tersambung sama kita ya. Sama-sama, senang. Maaf ya kalau tadi banyak marah-marahnya saya. Gak apa-apa Kang, kita Apalagi sih kalau sudah menyangkut isu anak jalanan, saya banyak unek-unek soalnya. Iya, iya, iya. iya nggak apa-apa kan. Justru kita apa ya mencoba ya, kita bukan berlaku sok pahlawan dan herois sih Kang. Kita Iya, cuma betul, ingin betul, mengangkat betul. Iya, satu sisi yang jarang disentuh yang orang mungkin betul, nggak tahu betul, juga sebenarnya gitu loh. betul, betul, betul. Iya, makanya saya juga hatur nuhun juga sudah dikasih kesempatan untuk berbicara ini gitu. Sama-sama. Sama-sama Kang. Jadi semoga untuk ya yang di luar sana yang mungkin jadi terinspirasi ya sama obrolan kita nih Iya, amin. di tempat yang mau berkolaborasi sama Kang Yala ada di RHMH Jalan apa tuh Kang? Iya, Jalan Aman. Supratman nomor 59. Kotanya di mana Kang? New York, Chicago? Chicago saya mah. Oh, Chicago. Adanya di Gigiran Bandung ya? Chicago. Adanya di Bandung Gigiran ya? Chicago. Di Bandung, di Bandung. Di Bandung. Oke, Kang Yala, salam buat yang di rumah. Ini ada Semoga open tetap donasi sehat. Ya. Tetap. Ada Iya, open sama-sama. donasi. Kalau mau open Ada open donasi, saya Kang? gue cantumin di deskripsi nanti. Oh, mangga. Nanti chatting aja ya. Berarti membuka ya Kang, tetap menerima ya donasi ya? Mangga. Ratu nuhun pisan. Oke, Kang Yala, terima kasih. Salam buat semua Kang. Salam Mudah-mudahan kita suna. bisa terhubung di lain kesempatan ya Kang ya. Amin. Iya. Oke, terima kasih Kang Yala. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.